Jambi adalah provinsi yang kaya, bukan hanya karena sumber daya alamnya, tapi juga karena semangat masyarakatnya yang tak pernah padam untuk maju. Potensi alam yang begitu besar, jadi hal yang ingin dimanfaatkan pemerintah Provinsi Jambi untuk mensejahterakan masyarakatnya. Gubernur Jambi Al-Haris tidak hanya diam dan memberi komando saja dalam memajukan daerahnya. Ia hadir dari kota hingga ke pelosok kabupaten. Tujuannya jelas mendorong percepatan kesejahteraan rakyat Jambi dengan memaksimalkan seluruh potensi alam yang kita miliki. Terbaru, Gubernur Jambi hadir di Kabupaten Kerinci demi melihat masyarakat dan menyerap aspirasi. Ia memikirkan dengan melihat langsung ide apa yang bisa dicetuskan lewat hal-hal dan masukan yang ia terima dari masyarakatnya. Jambi ini banyak menteri hadir ke sini ya, Menteri Agama, Menteri Kumham, kemudian ini Menteri Pertanian, besok Menteri Tenaga Kerjaan. Itu kenapa Pak? Begini, kan mereka melihat bahwa Jambi ini daerah yang masih butuh dikelola dengan baik, ya, itu bantuan. Ya. Karena Jambi ini, jujur saya pernah bilang dengan Menteri Jakarta, Jambi ini, mohon maaf lah, kalau bicara kekayaan alam, hampir semua dari Jambi semuanya. Oke, lengkap. Tetapi kami belum berhasil untuk melakukan tata kelola dengan baik. Apa alasannya? Satu, masalah infrastruktur, transportasi kita masih lemah, ya kan? Sehingga kendala kita dalam mengembangkan potensi daerah itu masalah itu. Nah, maka kita berharap para menteri melihat Jambi secara utuh. Contoh kemarin kita melihat ekspor Jambi ke luar negeri. Nah, 50% ekspor kita itu tidak melalui pelabuhan di Jambi dan tidak tercatat di Jambi. Dibawa keluar dulu Pak. Iya, contohnya ke Belawan Medan, ke Dumai, Tanjung Priok Jakarta, ya kan? Artinya berapa banyak sumber daya alam Jambi, komoditi Jambi itu yang dibawa keluar pelabuhan Jambi dan tidak catat di Jambi itu. Kan rugi kita. Nah, saya lihat yang biasa kita itu setahun itu 6 triliun, ekspor kita tinggal 3 triliun, 4 triliun, karena separuhnya yang di Jambi. Ya kan? Nah, maka kita ingin pusat melihat ini semua secara utuh gitu kan. Nah, kayak Pinang gitu kan, terbaik di dunia. Tapi kita ekspornya kan juga masih tidak stabil, tidak sempurna, belum optimal lah. Nah, kita berharap memang kami tempoh hari mengajak Bupati Wali Kota, roadshow ini, kita sudah bawa Bupati Wali Kota ke Menteri Kesehatan, Pendidikan, Menteri PU, Perhubungan, Menko AHY. Nah, kenapa tujuan tujuan kita itu tadi agar pusat melihat bahwa Jambi itu banyak potensi, tapi juga butuh bantuan dan butuh tata kelola dari pemerintah pusat. Agar nanti kami maksimal untuk mengolahnya. Bupati Wali Kota juga punya peran maksimal untuk mengolah itu semua. Itu. Melanjutkan Pak Gub tadi, selain ke sini Menteri, kita juga bawa kepala-kepala daerah ke Jakarta untuk memimpin Menteri. Dan itu terkonsolidir dengan baik. Proposal menghadap ke para Menteri. Karena kalau Bupati Wali Kota yang minta untuk audiensi kan waktunya panjang. Susah birokrasinya. Ya kan? Contohnya hari ini, besok pagi. Hari ini ya. Sore ini nanti Menteri Pendidikan Jambi. Menteri Pendidikan, ada peresmian Belut, SMA Belut, kemudian juga Senam Indonesia Sehat, sama peresmian SMA Muhammadiyah. Sehari 2 menteri ini berarti hari ini. Sorenya besok juga Wakil Menteri Menaker. Ke Jambi juga, ya kan? Nah, insya Allah kita usahakan terus ke Jambi mereka, tapi ke Jambinya juga membawa oleh-oleh untuk bangun Jambi. Amin. Satu lagi Pak Gub. Pertisun ini program yang lagi booming di nasional, bahkan Pak Menteri Desa juga pengen ikut Pak Gub nginap di desa kan. Itu seperti apa Pak? Jadi begini, kan kita selama ini kan asik di ibu kota provinsi. Kita banyak menunggu laporan dari bawah. Kadang-kadang kan ada kadis kita turun, dia ABS, asal Bapak sana laporan, kan, oh bagus Pak, sudah lengkap Pak. Begitu kita lihat lapangan, beda faktanya. Ya kan? Yang kedua, kita juga ingin bahwa selama ini mungkin daerah, kabupaten tidak punya dana untuk menjangkau itu. Nah, kita support mereka. Kalau ini kebutuhan masyarakat dan urgen, ya kita harus turun. Nah, gubernur itu tidak punya rakyat, karena semua ada di daerah kota. Ya kan? Karena sesungguhnya kita itu rakyatnya ada di daerah kabupaten kota.
Maka kita dorong mereka. Nah, ada yang kadang-kadang kalah. Contoh kita waktu nginap di Renah Meti kemarin. Di Kerinci, Pak. Kita lihat, wah Renah Meti itu luar biasa sumber daya alamnya. Ya. Pidalannya sama anunya tower untuk apa? Tidak ada. Nah, ini kita dorong. Oke. Ya, kita dorong, kita masukkan dananya 2026 anggarannya. Nah, kita minta lagi untuk Telkomsel, Kominfo untuk mendorong percepatan masang tower di situ. Nah, itu saya kira banyak hal yang kita percepat pembangunan itu langsung melihat dan urgen sifatnya. Nggak sampai nanti viral, nanti kita baru sibukan, kasihan. Ya kan, itu. Pertisun perjalanan pejabat tidur di dusun. Ya. Oke, siap. Satu lagi Pak Gub, MBG. Koperasi Merah Putih. Ini sudah 1854. Jambi 1584. Ya. Oke, sejauh mana ini perkembangannya, Pak? Jadi begini, memang kalau kita lihat memang koperasi desa ini kan tentu tidak gampang perjalanannya. Ya. Tapi kalau kita mau jujur, contoh dulu, banyak masyarakat yang bingung mencari gas LPG. Ya. Banyak pihak juga yang bermain kan. Pupuk juga susah. Ya. Nah, sembako ada tapi harganya juga melambung tinggi kadang di desa itu. Nah, ini juga agar warga punya akses semua ke koperasi Merah Putih ini. Nanti dia bisa cari pupuk yang gampang, harga terjangkau. LPG tidak hanya Pangkalan yang ngelola tapi juga boleh desa. Harganya kan udah tentu juga kan, sama-sama untung mereka. Ya kan? Sembako harganya stabil ke depan. Jadi akan ada banyak produk di koperasi Merah Putih. Itu kita harapkan. Nah, artinya agar ekonomi itu juga berputar. Ditambah nanti koperasi desa kalau sudah menghasilkan tentu bisa menyumbang ke desa sebagai PAD. Sebagai PAD desa. Ya kan? Contoh ada koperasi di Tanjung Barat. Ya. Desa apa namanya desa itu ya? Nah, itu setiap bulan dia bisa menyumbang ke desa 50 juta. Ya. 50 juta. Hanya dengan pupuk kompos. Pupuk kompos. Dia olah pupuk kompos itu dijual ke BKS ke banyak perusahaan, luar biasa hasil. Dia bisa beli truk ini kan. Nah, saya kira banyak sekali nanti yang kita minta kreasi daripada koperasi desa, ketua KUD sama ketua desa. Ya kan? Dari nanti banyak hal yang bisa membuat mereka nanti bisa menerima manfaat dari itu semua. Di Jambi ada 3 percontohan, Merangin, Muaro Jambi 2, Pak Gub. Apa yang spesial di 3 koperasi itu? Nah, karena contohnya di Tangkit lah. Ya, Tangkit. Kan Tangkit ada di situ kebun nanas. Tentu pupuk nanti dibeli oleh para petani nanas dan sawit juga. Nanti ada juga ibu-ibu rumah tangga yang selama ini bikin misalnya kan kerupuk dari nanas, bikin olahan nanas, juga susah mencari LPG-nya misalnya, ya kan? 2 itu udah aman tuh LPG pupuk, belum lagi yang lainnya gitu kan? Nah, saya kira ini semua akan menjadi sesuatu yang bagus ke depan. Yang penting memang kita tuh tata kelola yang baik. Kalau tidak kan bahaya juga, apalagi nanti dia minjam di bank himbara kan. Nah, bank juga selektif nanti melihat itu semua. Layaknya berapa akan diberi pinjaman. Kalau nanti bank sekonyong-konyong ngasih 2M nanti proposal bisnisnya tidak segitu ya, ini bahaya juga saya kira. Artinya nanti bank selektif lagi melihat peluangnya apa, core bisnisnya apa, untung atau tidak, lokasi mereka. Siap. Ya kan itu. Oke, makasih banyak Pak Gub waktunya. Nyelip-nyelipin. Nanti ketemu di sawah. Oke, siap. Kasih Pak Gub. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.